Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Tour Conducting. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai first day routine. On the tour's opening day, a tour conductor reports to the place the tour will begin. Artinya, pada hari pertama tour berjalan, seorang tour conductor itu harus hadir atau datang di tempat di mana sudah dijanjikan untuk memulai tour tersebut. Tour itu bisa dimulai di beberapa spot atau beberapa tempat, yang umumnya adalah di bandara ketika tour conductor atau tour leader menjemput para tamunya. Atau bisa juga di tempat lain seperti di stasiun kereta api, atau mungkin bahkan bertemu di bandara tetapi bukan untuk menjemput, melainkan untuk berangkat bersama-sama dari bandara. Jadi ada beberapa cara seorang tour conductor memulai turnya. Nah, biasanya waktu ketika dia harus berada di tempat turnya mulai itu hendaknya lebih awal daripada waktu kedatangan para wisatawan yang dijemputnya atau yang akan ditemuinya. Umumnya itu kita meluangkan waktu setengah jam sampai 1 jam sebelum kita bertemu dengan wisatawan. Contohnya ketika di bandara untuk menjemput kedatangan tamu, misal estimate time arrival-nya pukul 5 sore, hendaknya seorang tour leader atau tour conductor itu sudah ada di bandara pukul 4 sore misalnya. Begitu juga ketika keberangkatan, misalnya dari bandara, kita sudah ada paling tidak 2 jam sebelumnya. Karena waktu check-in, apalagi international departure itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi kita pastikan ada waktu untuk memeriksa dulu keadaan di sekitar dan juga ada waktu untuk bertemu dengan tamu-tamu kita, memastikan semuanya sudah tidak ada masalah. Selanjutnya ketika seorang tour conductor atau tour leader itu sudah hadir di tempat di mana tour akan dimulai di hari pertama itu, pastikan kita mengecek dulu keadaan sekitar tempat tersebut. Misalnya dicontohkan di sini, kita bertemu di terminal di sebuah bandara. Kita coba scouting dulu atau survei dengan singkat, mencari tempat-tempat seperti restroom, ya, toilet, toko-toko atau mungkin restoran, dan juga tempat-tempat fasilitas lainnya. Misalnya ATM atau mungkin money changer, atau juga kita mencari tempat di mana bisa membeli SIM card atau telepon card. Siapa tahu nanti wisatawan yang kita temui mereka memiliki pertanyaan seputar di mana bisa membeli barang-barang yang mereka perlukan. Nah, ketika wisatawannya sudah datang, hadir, adalah hal yang lumrah bahwa tour conductor atau tour leader memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa namanya, kemudian bertugas dari perusahaan mana, biasanya dari BPW mana. Kemudian dicek barang-barang bawaan dari wisatawan yang kita temui. Kalau kita menjemput pada saat kedatangan, itu kita cek apakah semua barang wisatawan sudah terkumpul atau belum, atau masih ada yang tertinggal, atau bahkan ada yang hilang. Ini harus kita bantu terlebih dahulu, kita cek ke lost and found.
Nah, tapi pada saat keberangkatan kita cek barang-barangnya, kita hitung ada berapa koli ya istilahnya yang dibawa oleh total keseluruhan wisatawan. Semuanya dicek, dicatat, dan juga dipastikan jumlahnya kepada wisatawan, dan pastikan mereka sudah setuju dengan jumlah tersebut supaya tidak ada kesalahpahaman ketika check-in dan tiba di destinasi. Barang-barangnya ketika dihitung dengan jumlah yang sama, tiba-tiba wisatawan merasa kekurangan. Nah, jadi pada saat hari pertama inilah kita betul-betul hitung dan sepakati, pastikan wisatawan juga sepakat dengan jumlah yang kita hitung itu sama. Biasanya kita memiliki baggage list atau bisa juga dicatat dalam passenger list jumlah masing-masing luggage yang mereka bawa. Lebih baik kalau juga kita mengetahui beratnya masing-masing, kita catat juga di dalam baggage list atau passenger list tersebut. Nah, lalu pada hari pertama bertemu dengan wisatawan, kita bagikan hands out yang sudah kita siapkan, misalnya peta perjalanan, itinerary-nya, atau juga kalau ada informasi lain yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Atau ada beberapa merchandise yang sudah disiapkan perusahaan juga bisa dibagikan pada hari pertama kita menjumpai wisatawan tersebut. Nah, pada pertemuan ini juga kita bisa menyampaikan bagaimana pengaturan tempat duduknya, khususnya di dalam bis yang akan kita tumpangi nanti. Nah, di hari pertama itu seorang tour conductor harus bersikap ramah, friendly, dan juga bersikap profesional. Itu dari awal kita harus menunjukkan sikap seperti itu, menunjukkan sikap tersebut kepada wisatawan. Nah, karena first impression itu the most lasting one. Jadi kesan pertama itu adalah kesan yang paling langgeng, paling bertahan, yang akan selalu menempel di dalam benak para wisatawan. Nah, jadi di awal kita sudah menunjukkan sikap yang ramah, namun juga profesional. Pada kesempatan awalnya, di awal-awal, jadi sangat penting bagi seorang tour conductor untuk menjelaskan atau mereview itinerary secara umum dari grup yang akan kita bawa. Jadi kita sampaikan keseluruhan programnya itu kemana saja kita akan menuju, apa saja aktivitas yang akan dilakukan. Nah, itu kita bahas dari hari per harinya dan sampaikan kepada wisatawan. Nah, lalu setelah itu juga kita ulangi adalah program untuk hari ini. Jadi untuk program hari ini kita sampaikan kembali supaya wisatawan lebih mengingatnya. Nah, karena kalau di awal dijelaskan secara umum, itu mungkin ada gambaran di wisatawannya kegiatan apa yang akan mereka lakukan, namun tidak selalu mereka ingat keseluruhan programnya, walaupun sudah diberikan itinerary. Nah, jadi penting untuk mengulang program atau itinerary yang akan dijalankan pada hari yang sedang kita jalani. Nah, di awal pertemuan juga di hari pertama itu jelaskanlah rules and regulations kepada wisatawan. Nah, jadi peraturan-peraturan yang kiranya harus dipatuhi itu disampaikan pada wisatawan. Misalnya pengaturan waktu. Nah, jadi bagaimana kita berusaha untuk tepat waktu, mematuhi jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, makanya bagus juga jika kita menyamakan dulu waktu yang dimiliki masing-masing. Artinya di jam tangannya masing-masing. Nah, walaupun sekarang mungkin wisatawan juga sama-sama sudah memiliki cellphone ya. Jadi di situ biasanya di smartphone itu waktu setempat itu sudah otomatis akan diatur dengan sendirinya.
Namun sebaiknya kita pastikan kita semuanya memiliki acuan waktu yang sama. Nah, itu salah satu contoh regulation yang harus disampaikan, ketepatan waktu. Jadi bagaimana kita memelihara supaya jadwalnya tetap dipenuhi. Kemudian juga contohnya pengaturan tempat duduk di dalam bis, ya, mungkin kita atur untuk ada rotasi supaya bergiliran. Siapa yang duduk di samping jendela itu nanti bergantian dengan yang lain. Mungkin yang lain juga ingin menikmati pemandangan di jalan. Contoh lain regulasi tentang merokok. Kita tekankan misalnya di bis itu tidak boleh merokok. Bahkan ada beberapa perusahaan yang tidak memperkenankan makan dan minum di dalam bis juga. Itu kita sampaikan di awal sehingga semuanya sepakat. Jadi di dalam menjalankan turnya nanti kita lebih nyaman karena semuanya sudah masing-masing mengetahui peraturannya. Hari pertama juga merupakan kesempatan yang baik untuk membangun keakraban di antara grupnya itu sendiri dan juga antara grup dengan tour leader atau tour conductor. Nah, itu jadi agar hari-hari berikutnya juga wisatawan merasa nyaman ketika turnya dibawa oleh kita. Juga tekankan kepada wisatawan bahwa kita akan memasuki satu petualangan bersama-sama. Kita akan mengalami pengalaman bersama-sama untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru bersama-sama. Jadi dengan demikian masing-masing juga akan punya keinginan untuk membangun suasana tur tersebut menjadi lebih menyenangkan. Jadi kita juga bangun itu di hari pertama, bisa kita membangun secara personal ya dari masing-masing anggota grup wisatawan kita, bisa juga secara keseluruhan kita sampaikan ini. Tapi di hari-hari berikutnya keakraban ini akan lebih kuat lagi kita kembangkan, kita bangun. Umumnya jadi tur itu yang kita bahas adalah menggunakan bis atau motor coach, sehingga ini relatif lebih mudah karena kita bisa melakukan perkenalan, menyampaikan informasi itu di atas bis sambil jalan. Begitu juga jika kita menggunakan kereta api, itu juga relatif lebih mudah. Kita bisa melakukannya di atas gerbong, maksudnya di dalam gerbong ya, di dalam gerbong kereta kalau memang memungkinkan. Karena di dalam beberapa tour tentu sudah di booking lebih dulu, jadi ketika menggunakan kereta pun biasanya duduknya bersama-sama dalam satu gerbong. Nah, ini lebih mudah karena bisa dilakukan sambil jalan. Ada lagi tour yang kita bawa, misalnya kita akan startnya menggunakan kapal pesiar. Nah, ini mungkin akan lebih sulit ya, karena kedatangan grup itu tidak bersama-sama, tapi satu persatu langsung masuk ke kapal pesiar. Nah, kita sebagai tour leader atau tour conductor mungkin baru bisa bertemu setelah check-in ke dalam kapal pesiar tersebut. Nah, jadi kita bisa menunggu pada saat waktunya ada reception party atau welcome dinner. Nah, disitulah kesempatan kita melakukan perkenalan dan juga membangun keakraban seperti yang tadi telah disampaikan. Nah, kalau turnya berawal dengan menggunakan pesawat terbang, maksudnya bukan ketika menjemput di airport ya. Kalau menjemput di airport kita bisa lakukan perkenalan dengan lebih mudah karena kita langsung masuk ke dalam bis. Nah, tapi kalau turnya berawal dari bandara keberangkatan, itu juga seringkali kita kesulitan untuk bertemu dengan grup secara utuh karena datangnya pun umumnya adalah masing-masing. Sebaiknya memang BPW menyampaikan bahwa ada titik temu
khusus di bandara di mana kita bisa bertemu terlebih dahulu. Nah, namun ini juga seringkali agak sulit dilakukan karena titik temu itu juga tidak semua wisatawan akan mengetahui. Nah, jadi cara yang lebih mudah mungkin biarkanlah masing-masing kita check-in sendiri di bandara, wisatawan juga mereka check-in sendiri. Kemudian nanti di dalam pesawat pun mungkin belum bisa kita melakukan perkenalan secara resmi, secara baik. Mungkin ada beberapa wisatawan yang sudah bisa kita temui dan kita kenali, itu juga bisa kita mulai bincang-bincang dengan mereka. Namun saat yang paling memungkinkan adalah ketika setelah tiba di destinasi dan kita sudah menemukan bis penjemputnya dan semua peserta wisatawan sudah berkumpul. Nah, itu bisa kita lakukan perkenalan tadi ketika proses transfer dari airport menuju ke hotel tempat kita menginap. Nah, jadi di atas bis itu baru kita membangun keakraban, mengenalkan diri, mereview tour programnya, itinerary-nya, kemudian juga mengingatkan mengenai rules and regulation untuk paket wisata yang akan kita jalani bersama. Itulah kira-kira rutinitas yang harus dilakukan oleh seorang tour conductor pada saat hari pertama turnya dimulai.